Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nur Khalifah, NPM 0013, dan Mas Wahyu Satrio Aji, NPM 210038. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Pengertian beberapa materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pengertian sengketa bisnis, kedua ada faktor terjadinya sengketa bisnis, ketiga ada model penyelesaian sengketa bisnis, dan yang terakhir ada proses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan niaga. Sengketa bisnis merupakan berbagai kegiatan bisnis sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Sengketa bisnis kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, ataupun kepentingan yang berlawanan. Atau bisa juga ada kerugian pada salah satu pihak atau sanusi bintang. Ada faktor terjadinya sengketa bisnis. Menurut Johnny Emerson, timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor konflik data. Faktor konflik data ini merupakan terjadi karena kekurangan informasi atau lack of information. Kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan. Oleh karena itu, keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik. Yang kedua, ada konflik kepentingan atau interest konflik. Dalam melakukan setiap kegiatan, para pihak memiliki kepentingan tersendiri. Tanpa adanya kepentingan, para pihak tidak akan mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan beberapa hal juga, yaitu yang pertama adanya perasaan atau tindakan yang bersaing. Yang kedua adanya kepentingan substansi dari pihak lainnya. Yang ketiga adanya kepentingan prosedural. Yang keempat adanya kepentingan psikologi. Dari keempat hal di atas dapat menimbulkan konflik kepentingan karena apabila dalam suatu kerjasama para pihak merasa adanya suatu kepentingan, maka dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerjasama yang dibina tidak menghasilkan hal yang baik. Yang ketiga ada konflik hubungan atau relationship konflik. Konflik ini dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, ataupun terjadinya miskomunikasi. Para pihak yang mengadakan kerjasama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati, ataupun klarifikasi perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif. Kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan hilangkan tingkah laku negatif yang tidak dilakukan secara berulang-ulang. Yang keempat ada konflik struktur atau struktural konflik. Konflik ini akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama,
ataupun adanya kekuasaan dan kekuatan geografis, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama tersebut. Yang terakhir ada konflik nilai atau value conflict. Konflik ini akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi, agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain. Selanjutnya, ada modal penyelesaian sengketa bisnis. Dalam perkara sengketa bisnis, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang prestasi dan perubahan melawan hukum. Secara normatif, kedua sebab terjadinya sengketa bisnis tersebut telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dilihat dari proses modal penyelesaian sengketa bisnis ini, yaitu berupa litigasi. Yang kedua ada non-litigasi. Yang pertama, litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Ada pengadilan umum dan pengadilan niaga. Di pengadilan umum ini berada pada lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Dalam pasal 50 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Yang kedua, ada pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran. Dalam pasal 300 mengatakan bahwa pengadilan niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan, pailit, dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penempatannya dilakukan dengan undang-undang. Yang kedua, dalam non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang pertama itu ada arbitrase. Dalam pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrarisme dan alternatif penyelesaian sengketa mengatakan arbitrarisme adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata Latinnya yaitu arbitrar, yang mana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Istilah ini dikaitkan dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan. Yang kedua ada alternatif penyelesaian sengketa, yaitu ada negosiasi, ada mediasi, ada konsultasi, dan online dispute resolution. Ada negosiasi ini pada pasal 6 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatakan negosiasi adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari.
dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Yang kedua ada mediasi. Istilah mediasi dalam bahasa Inggris dinamakan mediation. Penjelasan ini dijelaskan yaitu tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi. Adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Dan pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator. Yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi ini merupakan sebagaimana usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dalam kekeluargaan. Yang terakhir ada online dispute resolution. Ini merupakan cabang dari penyelesaian sengketa dari negosiasi, mediasi, ataupun arbitrase yang inovatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak dengan prinsip due process. Yang selanjutnya mengenai proses penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan niaga. Pengadilan Niaga dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur dalam UU. Untuk pertama kalinya, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta dan selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 dan dibentuk 4 pengadilan niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Padang, Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus di bawah peradilan umum dan diferensiasi atas peradilan umum, yang secara absolut mempunyai kewenangan mengadili sebagaimana tertuang dalam pasal 300 dan 303 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Selanjutnya ada kewenangan pengadilan niaga. Beberapa kewenangan dari pengadilan niaga ini yaitu yang pertama ada kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam pasal 1, angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan definisi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dalam UU ini. Sita umum ini mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Sengketa hak kekayaan intelektual timbul karena terjadi pelanggaran kepemilikan hak oleh pihak orang lain, yaitu menggunakan atau memanfaatkan secara melawan hukum tanpa persetujuan pemiliknya. Di negara kita banyak sekali terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui jalur litigasi, yaitu peradilan dalam hal ini melalui peradilan negeri dan peradilan niaga ataupun melalui jalur non-litigasi alternatif penyelesaian sengketa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Kemudian yaitu adalah
lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama adalah pengertian dari mediasi. Secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation yang berarti perantaran. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut medio, artinya pertengahan, dan dalam kamus besar bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi. Mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keadilan atau keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi. Pengertian tersebut menurut dari Said Faisal dalam SAD 2012. Kemudian unsur-unsur dari mediasi yang pertama ada mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan. Yang kedua ada mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Yang ketiga, mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa. Yang keempat ada mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung. Kemudian mediasi mempunyai prinsip-prinsip dasar yang menurut David Spencer dan Michael Brogan dalam Sahrizal Abbas tahun 2009. Prinsip tersebut ada 5. Yang pertama ada prinsip kerahasiaan atau confidentiality, yang mana kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Yang pertama. Yang kedua yaitu ada prinsip sukarela atau volunteer. Maksudnya adalah kedua belah pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginannya dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak luar. Yang ketiga adalah prinsip pemberdayaan atau empowerment. Itu adalah penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. Yang keempat adalah prinsip netralitas atau neutrality. Nah, di dalam mediasi tugas mediator sebatas hanya sebagai mediator saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan dan tidaknya mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak selayaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada prinsip solusi yang unik atau a unique solution. Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Selanjutnya, keuntungan mediasi dalam sengketa bisnis. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan impartial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan dan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Win-win solution. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Menurut Lucy Vikas pada tahun 1988. Beberapa keuntungan antara lain yaitu mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase. Kemudian mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata,
dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. Dan mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Kemudian mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. Selanjutnya, mediasi di Badan Peradilan Umum. Di Indonesia, mediasi atau perdamaian bersifat wajib. Sampai saat ini hanya diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan negeri dan agama. Penggunaan prosedur mediasi wajib dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian. Namun caranya belum diatur, sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran jalannya peradilan. Oleh sebab itu, dan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut, dikeluarkan CSEMA nomor 1 tahun 2002 yang mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh, mengusahakan perdamaian dan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG. Tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. Menurut Susanti Adi Nugroho dengan bukunya tahun 2009. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu kala, karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu permasalahan selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia. Secara yuridis, keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, di mana ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilaian ahli. Akan tetapi secara terperinci memang tidak dijelaskan bagaimana prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara mediasi. Hal tersebut dikembalikan kepada kesepakatan para pihak untuk menentukan hukum acara yang digunakan. Pemilihan arbiter karena pada dasarnya itulah salah satu sifat dari penyelesaian sengketa secara mediasi, yaitu bersifat sukarela. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan Court Connected Mediation diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di dalamnya dijelaskan mengenai jenis-jenis mediasi, tugas-tugas mediator, sertifikasi 43 mediator, biaya pemanggilan para pihak, sifat proses mediasi, tahap-tahap proses mediasi, dan kesepakatan dan ketidaksepakatan dalam pelaksanaan mediasi. Prosedur mediasi di pengadilan harus dilaksanakan oleh hakim, mediator, dan para pihak. Jika prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Di samping itu, jika hasil mediasi di pengadilan menghasilkan kesepakatan, maka dapat dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat dimohonkan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang penyelesaian sengketa bisnis. Apabila ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.